nya dina aturan mah kan gitunya dina aturan mah kieu biasanya dilakukan dulu musyawarah atau badami. Baru kalau tidak bisa dilakukan bedog. Yang bedog itu ya tangan besi lah gitu. Jadi maksud Kang Gilang, Pak Gubernur langsung melakukan pola bedog tangan besi. Bukan begitu. Maksudnya contoh pemimpin Sunda gitu. Oh, contoh biasanya. pemimpin Sunda. Walaupun kalau kita bicara juga tanah sepadam sebenarnya tidak boleh oleh bangunan. Tetapi kan harus diingat juga bahwa ini kan disebut tanah negara. Kan ya, tanah negara. Ai negara usaha anu rakyat. Artinya boleh dong rakyat memanfaatkan ini untuk kesejahteraan, apalagi untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita di sini juga tidak mencuri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Hak Bicara No Doang. Kali ini saya berada di lokasi, tepatnya di Dauwan, Kecamatan Dauwan, Kabupaten Subang. Lokasi di mana saya berada tepat di sepadam sungai ya, atau daerah penyangga aliran sungai yang ada di Dauwan, yang kemarin baru saja dilakukan penertiban. Jalur ini sangat panjang ya, cukup panjang, dan hari ini mulai diratakan, tidak ada bangunan lagi. Sebelumnya mungkin di sini cukup rapat ya, dari mulai depan PT Denong sampai ujung sampai kebun karet, bangunan diratakan dan ditertibkan. Nah, kebetulan hari ini kita ingin mencoba mewawancarai salah satu tokoh adat dan juga pelaku usaha ya, yang memiliki toko di wilayah ini, yang juga sama juga ya, tokonya ditertibkan. Iya. Dengan Kang Gilang. Siap. Sehat Kang Gilang? Alhamdulillah. Udah rata toko Kang Gilang? Alhamdulillah sudah rata juga. Ayo. Nah, Kang Gilang. Iya. Kang Gilang punya berapa unit itu dia? Kita punya 2 dengan mertua ya. Dengan mertua saya toko yang satu dibelah ya, satu untuk rumah makan, tempat nasi lah, bukan rumah makan lah, warung nasi lah. Yang satu lagi kita pangkalan gas. Gitu yang dikelola oleh istri. Sudah berapa tahun Kang Gilang toko atau katakanlah tempat usaha itu berdiri? Sudah lama, sudah hampir lebih dari 10 tahun. Sudah hampir lebih dari 10 tahun. 10 tahun ya? Berarti ada juga yang lebih dari itu Kang Gilang ya? Banyak, dan bahkan hampir 30-40 tahun sudah lama. Kalau Kang Gilang tahu berapa unit toko sih total kira-kira? Kira-kira kalau ini kan kita pastinya kurang hafal ya. Kalau untuk di pilar sampai sana itu kena sampai 40 lebih. Sampai sini ya ratusan lah ya. Mungkin ini bagian dari satu kebijakan gubernur kita ya, Kang Deddy Mulyadi, untuk menormalisasikan wilayah-wilayah atau mengembalikan kembali posisi ke fungsi sebelumnya gitu ya. Salah satunya daerah sepadan sungai memang tidak boleh ada bangunan. Nah, yang jadi permasalahan waktu itu pembangunan atau berdirinya usaha Kang Gilang, bagaimana kok bisa mendirikan bangunan di wilayah sepadan sungai? Karena ini sudah lama ya. Dulu kan awalnya di pilar itu. Nah, di pilar itu dulu ya bahkan KUD juga di sana sudah berjalan dulu. Bahkan konon pernah juga ada pemerintahan desa di sana. Karena memang ini dulunya juga dimanfaatkan untuk kegiatan koperasi unit desa oleh pemerintahan waktu zamannya Orde Baru. Ini juga menjadi sebuah hal yang sedang untuk penggunaan sempadan sungai ini ya untuk kegiatan sosial masyarakat. Gitu, jadi awalnya untuk kegiatan ekonomi juga kan. Tapi sebenarnya ini kan pengelolaannya dulu PJT. PJT. Dulu PJT yang buat
atau kerjasama dengan masyarakat memanfaatkan di sempadan sungai. Oh, iya. Itu Untuk usaha. untuk usaha. Berarti artinya ada perjanjian atau dalam arti kata ke HGU ya? Atau hak guna garap lah atau hak macam itu? Hak guna garap itu memang dengan PJT dari dulu. Dari PJT. Nah, kita juga tidak liar seperti yang di kebun karet seperti itu. Oh, iya. Tetapi ini juga ada sebuah perjanjian di mana hak guna garap itu bahkan dihitung per meter. Berapa 1 meternya? Itu kurang lebih 13.000 lah kalau nggak salah itu. 13.000. 13.000 itu biasanya berarti per unit macam-macam dong. Macam-macam variatif. Oh, variatif. 13.000 itu hanya untuk meter ini aja kosong, tanah kosong, Oh, tanah kosong. Bangunan sendiri. Bangunan sendiri. Lalu setiap tahun juga ada pajak. Itu pembayarannya per tahun. Per tahun. Per tahun. Ya. Saya ada berarti kalau gitu Ada SPPL. ada SPPL juga. Ada SPPL. Oh ya. Ya, itu apa ya namanya? Surat kesanggupan ini tentang kesanggupan pengelolaan lingkungan. Ya. Betul. Tapi saya dengar kemarin surat itu dari PSDA ya, bukan dari PJT. Iya, dari PSDA. Karena konon katanya, kalau saya lihat dari surat kemudian saya konfirmasi ke pihak PSDA, karena UPTD-nya ada di Dauan juga, itu katanya sekarang pengelolaannya bukan lagi sama PJT, melainkan sama PSDA di 2025 ini. Karena 2024 kita juga bayar. Setiap warung di sini bayar setiap tahunnya ya SPPL itu. Oh. Ya variatif, ada yang sekian. Di belakang saya tepat adalah sungai ya. Di belakang saya adalah sungai. Sungai inilah yang merupakan alasan bangunan-bangunan ini ditertibkan. Kenapa? Karena wilayah sepadan sungai atau daerah penyangga ekosistem air itu tidak boleh berdiri bangunan. Berarti aliran sungai itu jangan Ya, ini masuk ke wilayah sini. di Jambe Layar kan dia. Iya, dari yang Jambe Layar itu ke sini, masuk ke sempadan sungai ke sana. Hari ini masuk ke bawah. Ke bawah, artinya ini ditutupi oleh jembatan ini, nah, masuk di bawah iya, nah, gitu. Oh, Di bawah gerbang PT Daenong ini. Artinya ini juga sungai ditutupi. Ditutup. Ini di bawahnya jembatan sungai ini. itu masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini. Oh, Itu. iya. Jadi kemarin ada yang protes di sana itu. Ya inilah sungai masuk ke sini. Tidak kebagian air itu. Itu, Pak. Kita tidak tahu kenapa ada bangunan-bangunan. Tentu tidak mungkin masyarakat sendiri membangun bangunan tanpa ada permit atau izin. Tapi sekali lagi, ini bagian dari komitmen gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, untuk menata tata ruang di seluruh Jawa Barat, mengembalikan kembali ke fungsi semula dari mulai hulu sampai ke hilir. Tentu ini patut diapresiasi karena bagaimanapun fungsi alam dikembalikan, ini akan berdampak positif untuk masa depan masyarakat Jawa Barat. Oh, kita ya. hadilnya. Nah, ini masukin ini lubangnya. Yang dimaksud dengan ini adalah lubang. Ya. Ini, nah inilah yang nanti ini ketutup ini kan. Nah, suka banjir mungkin akan mengakibatkan penyempitan juga. Oke, ini memang jalur yang kiri ya. Kalau yang kanan memang diratakan juga, Ya. ditertibkan. Yang kiri juga sama, ditertibkan juga. Cuman di sini ternyata masuk seperti tertutup ya. Ya, ditutupi ini. Kalau di sana kan para UMKM itu dia Ya. tidak menutupi ini. Iya, Gitu. iya. Maka ya memang ini juga menjadi hal yang kita pertanyakan juga. Oh, ini perusahaan ya? Ya, mereka menanyakan itu. Ya, ini perusahaan Daenong, tetapi kalau ini dibuka, keinginan mereka para pedagang Iya, iya. bahwa ini juga bisa
samain dong katanya, Oh. katanya keinginan mereka. Tapi ya kita kan gimana Artinya pemerintah. mungkin ini kan wilayah daerah penyangga juga ya. Yang tidak boleh Tidak juga, boleh. Sir. Tidak boleh. Jadi juga harusnya ini juga dinormalisasi gitu, maksudnya para pedagang. Keinginan para pedagang itu ini dinormalisasi karena Ya, ya. sama mereka pun kalau alasannya kan ini untuk lingkungan. Betul. Artinya sempadan sungai ini tidak boleh dipakai untuk selain daripada pertanian, peternakan dan yang Iya, iya, lain-lain iya. sesuai dengan peraturan yang Sesuai dengan peraturan memang sempadan sungai itu diperbolehkan, tapi untuk pertanian, perikanan. Karena proses sedang dilakukan, tata ruang sedang ditata, tentu memang tidak semua kebijakan akan selalu diamini. Tentu ada pro dan kontra. Siap. Tetapi aturan tetap harus ditegakkan dong. Betul. Apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat tentu dilandasi dengan aturan. Betul. Secara pribadi dan masyarakat hari ini seperti apa pandangan masyarakat terhadap komitmen Gubernur Jawa Barat? Secara pribadi dan juga Terkait kebijakan-kebijakannya. kebijakan-kebijakan yang hari ini dilakukan oleh Raja Jawa Barat ini atau Kang Pangersa Kang Dedi sangat baik. Apresiasi lah ya. Kita apresiasi karena figur pemimpin Sunda ini menjadi harapan ke depan bahwa beliau bisa mesejahterakan rakyat Jawa Barat. Upami ninggal tina adat istiadat, warisan tiluluhur. Ini semoga menjadi ke depan ini beliau ini menjadi harapan warga Jawa Barat untuk lebih baik. Tetapi kan ada sebagian yang harus juga dievaluasi oleh beliau. Contohnya seperti inilah di Sunda, gitu kan? Di Sunda itu memiliki beberapa prinsip atau kebiasaan, itu karena beda-beda ya. Nah, tetapi umumnya di Sunda telah mundrek ngalakukan hiji hal. Kalau kita mau melakukan apapun itu masalah apapun itu, yang pertama kita ngobrol. Contoh misalkan turun ke sini kan, yang pertama kita ngobrol. Di Sunda itu gitu, simpel orang Sunda mah. Nuka hiji lamun rek ngalakukan nanti ngobrol heula. Setiap permasalahan apapun atau kebijakan apapun. Yang kedua adalah badami. Baru yang ketiga adalah bedog. Badami musyawarah ya. Badami dalam hari ini musyawarah. Ngobrol dalam hari ini kita komunikasi seperti puun-puun di Baduy gitu kan. Kita komunikasi dengan masyarakat Ngariung, kumaha ye, alusna kan seperti itu. Lalu kemudian badami dalam hal ini dilakukan dengan tokoh-tokoh waktu itu, kokolot-kokolot lembur lah gitu kan. Yang mewakili lembur A, lembur B, lembur C, kumaha ieu kira-kirana lamun kuring ngalakukeun hal kieu, kira-kirana ieu bakal kumaha nya dina aturan mah kan gitu nya dina aturan mah kieu anu tos disepakati ku urang. Artinya contoh dalam sebuah kampung atau apapun itu di tempat biasanya dilakukan dulu musyawarah atau badami. Baru kalau tidak bisa dilakukan bedog. Yang bedog itu ya tangan besi lah gitu kan. Tidak harus badami. Itu sudah tidak melalui tahapan kan begitu. Jadi maksud Kang Gilang, Pak Gubernur langsung melakukan pola bedog tangan besi. Bukan begitu. Maksudnya contoh pemimpin Sunda gitu. Oh, contoh biasana, pemimpin Sunda. biasana gitu. Tapi Gubernur melakukan tahapan itu nggak? Menurut Kang Gilang? Kalau di sini belum melakukan itu. Artinya langsung bedog.
Tangan besi dong. Ya sepertinya masyarakat atau saya sendiri yang merasakan seperti itu. Artinya tetapi juga belum tentu tidak sama loh di sini atau dimanapun Betul, gitu. betul. Beda-beda lah. Tapi artinya memang Treatmentnya. ya treatmentnya kan tergantung. Tapi begini loh, bagaimanapun gubernur tentu melakukan hal ini berdasarkan aturan ya, berdasarkan regulasi yang ada, Ya. mengacu pada aturan tentu hukum positif kita. Ya. Betul, betul. Tadi bilang bahwa belum ada komunikasi. Ya. Jarak dari sini ke Lembur Pakuan ini tidak terlalu jauh. Rumah pribadi Ya. Pak Gubernur kita. Ya. Kenapa itu tidak dilakukan? Kita sudah melakukan itu loh. Oh, sudah. Gitu. Abdi dulu terus ngelakukan gitu udah saha. Upami pada di dia mapan abdi masih keluarga. Masih keluarga. Ini kan hanya 2 turunan. Maka lamun cek orang dia mah gitu cek kokolot, ya teh kan turunan Eyang Smith, ujung Eyang apa, ujung Eyang Jawong, Eyang Jaguna, kan gitu. Artinya kita ini masih saudara. Maka kenapa? Kan? Kenapa? Ini kan menjadi pertanyaan. Kenapa orang sini seolah kan tidak berontak atau apa? Ya karena dulur. Iya. Karena mereka berprasangka bahwa mereka itu saudaranya gitu kan. Beureun lengkah. Heureut lengkah. Lamun ayeuna urang protes gogorowokan goreng. Nah, karena kita juga merasa bangga ya ada pemimpin dari kampung kita. Iya, betul. Apalagi terkait dengan Jawa Barat ini. Luas loh Jawa Barat ini. Kita pernah ke sana, kemudian memang waktu itu dapat urutan baru surat kedua ya, mau surat ketiga itu, surat cinta. Waktu itu dapat urutan ke 161 kalau nggak salah. Dulu TKB ibu-ibu kami ngabri nggak dari itu. Tapi sempat bertemu beliau. Belum. Oh, belum. Belum Oke. bertemu. Saya pengen kembali ke teknis nih. Posisi yang punya lapak lah ya katakan Ya. toko ini. Selama ini membayar terhadap PJT. Ya, Tentu secara otentiknya ada. Artinya catatan-catatan perjanjian, kwitansi pembayaran itu tertulis. tertulis. Artinya legal lah ya. Legal. Apa yang dilakukan PJT memang sesuai aturan berdasarkan kepada tanah yang dipergunakan untuk hak guna garap, hak guna usaha katakanlah itu. Betul. Walaupun kalau kita bicara juga tanah sepadam sebenarnya Iya. tidak boleh oleh bangunan. Tetapi kan harus diingat juga bahwa ini kan disebut tanah negara. Kan ya, tanah negara. Ai negara usaha anu rakyat. Artinya boleh dong rakyat memanfaatkan ini untuk kesejahteraan, apalagi untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita di sini juga tidak mencuri, Pak. Kita di sini berusaha, berdagang, yang tiap harinya berharap dapat menghidupi keluarga. Saya juga, wallahi, demi Allah, demi para eyangan waya di dieu. Abdi ku alatan toko nu alit eta, ku alatan warung anu leutik eta, tina batigas ngan sapoe ukur sabaraha. Abdi tiasa nyakolakeun barangkali ti SD nugi ka mondok anu 2 ayeuna. Anu pangageungna abdi tos SMP di Cianjur. Anu alitnya abdi SD di dieu. Tiasa tina hal-hal kecil. Kita mah kan masyarakat kecil hanya butuh apa ya? Artinya gini. Artinya kalau ada ungkapan seperti itu, artinya merasa bahwa ini sesuatu yang tidak adil atau ketidakadilan. Bagi secara pribadi tidak adil. Tapi kan apa yang dilakukan pemerintah hari ini ataupun Pak Gubernur ini berdasarkan aturan. Oke, secara aturan, tetapi secara sosial bagi kami tidak adil. Karena bukan hanya di sini aja, dan karena bukan hanya pemimpinnya Pak Dedi aja. Dulu-dulu Kan dulu kan nggak ada yang berurusan dengan ini. Karena apa? Karena melihat bahwa fungsinya juga, ya memang sempadan air dan yang lainnya. Tetapi lihat dong masyarakat kami yang butuh. Kan kami tidak berharap, tidak juga dibantu oleh pemerintah. Yuk adegan toko, dia modalnya
mun bangkrut seberapa modalnya sok dan Tapi kan atau mungkin digaji. beda gubernur, beda kebijakan. Iya. Saya pikir, Dan kami sekali lagi kan dari awal kita mendukung loh. Mendukung. Tetapi yang namanya adil itu kan bukan begitu. Juga kalau memang melakukan segala sesuatu juga kita berharap kita ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Seperti nu tadi lah, Iya, Aiki iya. Sunda mah gitulah gitu. Betul. Artinya leles jajar lihat tali teh tegas teh aya dina tempatna, tegas teh aya dina paragina ayang maka disebutna tali paranti. Datang katingali tarang, balik katingali punduh. Jadi datang teh kudu katingali tarang. Artinya permisi. Jadi gubernur tidak melakukan itu. Dalam hal ini di sini ya tidak. Tapi kan melalui Tidak seperti yang di medsos-medsos. mungkin pengen seperti yang di Bogor gitu kan. Ya Datang seharusnya. langsung. Tapi kan gubernur mendelegasikan melalui PSDA suratnya, camat, kades, representatif pemerintah juga. Apakah itu tidak cukup? Sangat tidak cukup karena mereka tidak memberikan jawaban yang memuaskan kami. Mereka jawab hanya tidak tahu. Tanya mau urusan gubernur, mau urusan gubernur sampai ke bupatinya. Konon, tapi kita kan juga belum bertemu dengan bupatinya yang seharusnya bupati juga dalam hal ini turun langsung. Jangan ketika di tempat lain turun, hanya di Dauan kok yang tidak turun. Kenapa? Ada apa? Apakah ini pada saudara dulu? Tetapi harus diingat bahwa kita ini manusia yang bersosial. Aturan, ya memang aturan kan dibuat juga oleh manusia. Itu maksudnya. Ya orang mah dulur jeung dulur we atau ngobrol naon kudu papasean kan gitulah kira-kira. Pamimpin Sunda mibanda jati diri anu memang oke cekolot mah yang Prabu teh leuleus jejer liat tali. Maka di Sunda itu perumpamaan pemimpin itu ya memang harus leuleus jejer liat tali. Leuleus jejer liat tali ini setiap apa yang dilakukan biasanya pemimpin Sunda turun ke lapangan atau ke mana aja dia selalu melakukan apa yang disebut dengan mipit, amit, atau ngalamenta seperti itu. Artinya ini tali paranti yang harus juga dilakukan oleh pemimpin Sunda. Ini permanen ini. Iya, permanen ini. Udah ada toilet segala ini. Ini bisa di situ. Ya, artinya memang mereka hanya boleh menggunakan kan dalam aturan, menggunakan untuk penggarap atau Betul. usaha di aturannya memang diperbolehkan. Betul ya. Tapi kalau kita bicara sepadan sungai atau daerah penyangga ekosistem aliran sungai, memang tidak boleh bangunan. Betul. Nah, artinya memang, tapi kan masyarakat juga tidak mungkin ujuk-ujuk ngebangun kalau tidak ada permit atau izin Betul. dari yang berwenang. Betul. Dalam hal ini PJT kan? Ya, Nah, betul. PJT. Bagaimana? Ada 3 ini, PJT sama BBWS di perairan. Oh ya, PJT sama BBWS. Iya, sama BBWS. Nah, bagaimana mereka bisa memberi ruang itu? Seperti apa teknis dengan kerjasama dengan masyarakat pada saat itu? Pada saat itu mereka diberikan ruang untuk kerjasama dengan PJT itu karena dengan alasan usaha ya tadi itu ya. Itu diajarkan perjanjian kemudian dihitung per meter Pak. Dihitung per meter sekian lalu kemudian nanti di mana suatu saat ada pelebaran atau apa ya, ya mereka sudah mengerti dan paham sebelumnya. Memang masyarakat betul. kita ini tidak juga mereka tidak paham, makanya kenapa mereka sadar kan gitu dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ada pelebaran jalan atau apa kan mereka sudah sadar dari awal sebetulnya. Hanya masyarakat kenapa melakukan itu dasarnya karena adanya potensi peluang usaha untuk penghidupan mereka. Dengan adanya pabrik ini misalkan itu. Jadi tidak juga mereka tidak punya alasan karena apalagi dengan situasi dan kondisi hari ini, Pak. Ya artinya gini, mereka setiap tahun
para pelaku usaha ini termasuk Kang Gilang membayar ke PJT dong? Membayar ke Tiap tahun. PJT tiap Dari tahun. sekian ratus unit toko dan warung-warung gitu kan? Iya, kita bayar. Tapi kenapa kemarin pada saat ada surat peringatan Ya. itu dari PSDA Ya. dan tiba-tiba sebagian masyarakat berbicara tidak ada katakanlah diskusi atau apapun dengan pihak PJT. Seharusnya kan mereka juga hadir, Iya. bahkan harus dihadirkan Betul sekali. karena mereka lah yang mendapatkan keuntungan dari usaha penyewaan tanah ini dong. Betul. Mereka yang menerima keuntungan itu kan? Betul. Inilah yang memang menjadi problema waktu kemarin karena masyarakat ingin juga dihadirkan dari PJT-nya mana, kan gitu. Dari pemerintahnya mana. Karena kan selama ini mereka merasa membayar, Pak. Mereka selama ini merasa membayar pajak ke negara melalui kan gitu ya, Ya. melalui retribusi yang telah karena ada SPPL itu, kemudian ada ya mungkin masuk ke PNBP lah, penghasilan negara bukan pajak kayak seperti itu. Ya kita berhusnudon lah ya. Iya, makanya terkait kompensasi yang memang hari ini menjadi rame, mereka meminta keadilan. Itu saja sih, meminta keadilan karena dari setiap warung juga mereka kan beda-beda, Pak. Beda-beda, ada yang ukuran sekian. Tadi itu kembali kepada awal daripada perjanjian dengan PJT maupun Kompensasi berapa yang kompensasi terkait, ya. yang sudah sampai menurut Informasi ini kan kita belum tahu kebenarannya seperti apa karena kita kan belum ngobrol. Oh ya. Yang mereka pertanyakan ini program apa dan berapa kan gitu. Oh belum. Belum. Jadi belum Kalau- ada yang menerima kompensasi sampai hari ini. belum ada. Konon katanya melalui pihak desa dan yang lainnya, tapi kan belum ada sampai detik ini. Tahu kalau besok atau lusa seperti apa. Lalu kemudian kalau yang dengar-dengar ini di tempat lain yang kemarin di Kebun Karet itu, Iya, ya. itu 5 juta per warung. Oh. Nah, mereka khawatirkan yang mereka khawatirkan adalah kejelasan kompensasi ini. Kenapa mereka ingin ngobrol? Karena dari awal loh seharusnya ini dilakukan. Iya, Ya kan? Sebelum juga pembongkaran harusnya dari awal. Dari awal disepakati kan gitu. Sebetulnya masyarakat ini tidak ada yang berontak, mereka sudah sadar sendiri. Sadar sendiri bahwa ini Sadar memang sendiri. tanah negara. Tanah negara. Ya. Kapanpun ketika negara membutuhkan. Betul. Gitu. Jadi nyaris tidak ada demo juga ya. Tidak Artinya ada. kesadaran masyarakat sendiri walaupun yang sudah berpuluh-puluh tahun itu dengan sukarela Betul. Mengikhlaskan karena ini mendukung program pemerintah tentunya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan mereka, kenapa kok ini katanya pemerintah terkait pemerintah kabupaten, pemerintah gubernur provinsi Jawa Barat juga kan, kok tidak ada yang ngobrol dengan kita? Hanya diwakili oleh camat, oleh perairan dalam hal ini PSDA, itu saja dengan desa dan mereka ditanya tidak tahu ini perintah, kata ini perintah. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kita masyarakat. Ya mungkin kan camat ataupun kepala desa ataupun dari PSDA mungkin representasi dari pemerintah provinsi dalam hal ini, artinya sudah mewakili. Sebenarnya apa sih yang diinginkan masyarakat? Kita sambil jalan. Yap. Yang diinginkan masyarakat itu adalah kejelasan daripada program ini. Nanti bukan hanya sebuah kompensasi, kan relokasinya juga seperti apa? Ya, ketika kita bicara relokasi, kan dari perjanjian awal sudah diberitahukan oleh PJT bahwa ini tanah negara. Andaikan nanti negara membutuhkan, Kan ini bukan persoalan perjanjian tersebut, melainkan ini sudah menjadi sebuah konsumsi atau menjadi sebuah kebutuhan orang banyak. Ini kita berbicara tentang sosial kan, sosial masyarakat yang hari ini juga tentang ekonomi kita ini ya perlu, karena tentang penghidupan yang layak. Karena mereka ada yang nenek-nenek, ada yang masih muda tetapi kan perlu usaha dan tidak kerja di pabrik dan yang lainnya.
Gitu. Artinya solusi lah ya. Berikan Solusi. solusi kepada kami, gitu kan? Apa yang harus kami lakukan, lalu kemudian kami telah melakukan itu. Tetapi kami juga harus mendapatkan haknya sebagai warga negara. Andaikan pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi atau kabupaten memberikan kompensasi, katakanlah sama dengan kebun karet, Ya, di angka 5 juta per unit, ya. sepakat atau tidak? Kalau secara pribadi saya nggak sepakat. Kenapa? Karena itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Kan ini tanah negara. Tanah negara oke, tetapi di atas tanah negara harus diingat itu aset kita loh. Bangunan dalam hal ini. Bangun dalam hal ini karena kita telah merasa membayar pajak kepada negara melalui apa itu SPPL dan yang lainnya. Meskipun loh kita juga punya hak loh. Karena apa? Karena walaupun sekarang ini tidak boleh oleh PSDA, tetapi dulu kan boleh. Bukan dulu, ini 2025 baru diserahkan ke PSDA. Ini yang seharusnya pemerintah memberikan informasi kepada kita dan berlaku adil. Artinya ini kan aset kita yang berdiri itu bagaimana? Kita telah sadar sebagai warga negara yang katakanlah baik, sebagai pedagang yang nurut terhadap aturan karena sebelumnya, tetapi kita juga di sini juga punya aset di sana yang berdiri dan itu juga harus dihitung loh. Karena pakai modal loh. Ini kan banyak kemarin yang sakit, gering gitu kan. Ya itu lebih ke kebijakan sosial lah ya, kemanusiaan. Iya, Mungkin iya. pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan sisi sosialnya. Harus Tetapi kan memperhatikan aturan, itu. mungkin pemerintah juga ingin coba menegakkan dulu aturan, bereskan dulu mungkin. Nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya. Atau masyarakat meragukan itu? Bukan meragukan, karena bagi kami para pedagang ini dihitungnya jam loh. Jam loh, ini jam loh. Hari loh, penghasilan ini hari. Dihitung per hari atau seperti apa. Ya, Gitu. Jadi memang setiap hari kan ini hitungannya duit. Kita ini orang yang tidak pasti juga pedagang ini. Oh, iya. Jangan kan memikirkan penghasilan. Payu payu cek bahasa Sunda nama. Kan kudu oge menjadi bagian daripada beban kami. Betul. Laku atau tidak. Ini kan kasihan warga kita. Oke, kita lanjut jalan. Siap. Ada yang ingin saya tanyakan terkait sertifikat. Ya. Oh iya. Katanya ada yang memiliki sertifikat. Kok bisa di tanah yang katakanlah ini tanah negara, Ya. sepadan sungai, daerah aliran penyangga ekosistem air, Ya. sangat dilarang bangunan pun. Apalagi Kalaupun ada sertifikat. dengan ada AGU sekarang sih kita tidak tahu ya. Iya. Ini tiba-tiba informasinya saya nggak tahu benar atau tidak ya. Iya. Benarkah ada yang memiliki sertifikat? Kok bisa? Siapa yang mengeluarkan? Benar, ada yang sudah sertifikat, kalau nggak salah 14 bidang sertifikat. Kita kan sebagai masyarakat ya, terutama yang bersertifikat ya, kita kan tidak tahu bisa atau tidaknya memakai sertifikat, tergantung siapa yang memberikan ruang untuk kita mendapatkan sertifikat. Kalau masyarakat ya belilah, gitu kan? Ya tentunya dengan pemerintah lah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan itu. Itu terkait aturan apapun itu ya, monggo itu kan orang Saya kebijakan lihat sana. beberapa bangunan yang permanen yang memang Ya. belum dirapikan. Betul, Apakah betul. mereka yang memiliki sertifikat? Betul, itu mereka yang memiliki sertifikat. Mungkin ada upaya-upaya lain dari pihak pemerintah atau kebijakan yang dimaksud. Nah, sebetulnya kita juga pengennya seperti itu. Hanya masyarakat kemarin terbawa suasana karena memang kejadian sebelumnya di medsos bahwa ini akan ini Ya. padahal juga pemerintah tidak langsung juga menggerus seperti Pemerintah itu. juga selalu melakukan ruang-ruang diskusi. Memberikan ruang. Tapi mungkin masyarakat sendiri lebih ke tak sadar diri lah. Ya, lebih ke sadar diri. Sadar diri, dia tahu aturan, masyarakat juga sudah cerdas. Betul. Masyarakat sebenarnya mungkin tidak minta hal-hal yang lain ya. Nggak minta hal yang lain, hanya Tapi berkeadilan kembali lagi saja. ke sertifikat tadi. Ya,
Sama halnya dengan teman-teman yang tidak bersertifikat. Iya. Artinya mungkin yang punya sertifikat pun sama. Ya. Saya pengen didudukan, dikonfortir Iya. PJT, Ah, PSDA, iya. dan juga yang mengeluarkan sertifikat Betul. BPN, BPN, iya. termasuk BPS. Iya. Itu harus duduk bareng, begitu kan? Betul. Jadi- Keinginan masyarakat itu. Jangan sampai mereka berlepas diri gitu. Iya, jangan sampai mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dikeluarkan. Jadi masyarakat ini juga kita aja, saya aja lah yang selaku pelaku UMKM sendiri yang sekarang kita menjadi bukan korban ya, atau jalmi apes lah.